Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mayasari dengan NIM 2230012. Saya mahasiswa STIKBP Padang dengan prodi akuntansi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil review jurnal saya yang berjudul tentang Asymmetric Relationship Between Green Bonds and Sukuk Market, the Role of Global Risk Factor. Baik, di sini ada tujuan penelitian, yaitu bertujuan untuk memperluas literatur tentang keterkaitan antar aset keuangan dengan kasus suku dan obligasi hijau untuk memberikan wawasan lebih lanjut bagi investor internasional dan mereka yang tertarik pada investasi etis. Karim dan Naim 2022 adalah salah satu-satunya studi hingga saat ini yang meneliti keterkaitan antara pasar hijau, konvensional, dan Islam menggunakan data suku dan obligasi. Selanjutnya yaitu teori. Sejak krisis keuangan global, investor, peneliti, dan pembuat kebijakan tertarik untuk mempelajari pola keterhubungan keuangan dan transmisi risiko lintas pasar keuangan dan aset selama periode yang bergejolak dan penuh tekanan. Investigasi keterkaitan lintas pasar tidak hanya sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk mengurangi dampak risiko sistemik terhadap ekonomi, tetapi juga bagi investor dan manajer portofolio untuk menyesuaikan keputusan mereka dan memaksimalkan manfaat dan diversifikasi portofolio. Literatur sebelumnya telah menegaskan fakta bahwa penularan keuangan dan keterkaitan lintas pasar cenderung meningkat selama periode yang bergejolak dan penuh tekanan. Selanjutnya itu ada studi kasus, yaitu keterhubungan asimetris dan efek limpahan antara dua aset pendapatan tetap etis suku dan obligasi hijau sehubungan dengan faktor risiko global menggunakan sampai 15 pasar suku dan indeks obligasi hijau. Jaringan yang kompleks ini memungkinkan kami untuk memeriksa limpahan risiko ekstrim dan keterkaitan antara obligasi hijau dan suku dalam kondisi pasar yang berbeda. Menangkap perubahan mendadak dalam indeks limpahan total dan bersih dan karenanya berfungsi sebagai sistem peringatan untuk setiap krisis yang akan datang terkait dengan krisis global faktor risiko. Selanjutnya itu ada sampel penelitian, yaitu menggunakan sampai 15 pasar suku dari berbagai wilayah di dunia, yaitu GCC, Asia, Eropa, dan Afrika, dan 4 indeks obligasi hijau kontinental. Kami mengevaluasi hubungan dinamis dan transmisi informasi antara kedua pasar ini serta cara ini dapat dipengaruhi oleh faktor global. Kemudian kami menyelidiki implikasi pada manajemen portofolio dengan menilai risiko yang terkait dengan dua portofolio aset mengenai keuntungan, pengurangan risiko, dan manfaat diversifikasi. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Konteks penelitian. Secara khusus kami fokus pada dua aset ini karena beberapa alasan. Pertama, bukti akademis menunjukkan bahwa investor lebih memilih obligasi hijau daripada instrumen keuangan konvensional lainnya karena pertumbuhan berkelanjutan yang terkait dengannya. Kedua, suku sebagai instrumen syariah telah menarik minat banyak investor karena sifat safe haven mereka terhadap instrumen keuangan konvensional dan peluang diversifikasi yang mereka miliki ditawarkan pada saat ketidakpastian ekonomi karena ciri khas mereka. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu menggunakan pendekatan keterhubungan kuantil untuk menguji ketergantungan ekstrim antara pasar suku keuangan dan non-keuangan. Pendekatan Diebold dan yang bervariasi waktu untuk menfigurasi keterhubungan antara suku dan pasar ekuitas Islam. Yang terakhir ada hasil penelitian, yaitu pertama kami menemukan fitur persistensi dalam keterhubungan antara pasar suku Hong Kong dan Malaysia dan Inggris dan Nigeria dalam kondisi pasar yang berbeda. Kedua, hasil limpahan dinamis menunjukkan bahwa tingkat dan intensitas ketergantungan bervariasi dari waktu ke waktu untuk semua aset dan variabel yang dipertimbangkan. Ketiga, dan yang lebih penting, hasil kami menunjukkan bahwa pasar suku dan obligasi hijau sebagian besar tidak dipengaruhi oleh faktor risiko global di kuantil menengah, atas, dan bawah. Keempat, analisis portofolio menunjukkan bahwa suku efektif dalam lindung nilai risiko memegang obligasi hijau dan sebaliknya. Kesimpulan yang sama tentang efektivitas lindung nilai yang tinggi dikonfirmasi untuk suku sehubungan dengan faktor risiko global. Akhirnya hasil karakteristik diversifikasi potensial dan manfaat pengurangan risiko ini kuat dan bertahan selama periode pandemi COVID-19. Itulah hasil dari review jurnal saya. Kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.